Bagaimana jika pemilu 2029 nanti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak lagi berada di dalam satu kapal politik yang sama? Jika skenario pecah kongsi ini benar-benar terjadi, sebuah perang pengaruh yang sangat unik diprediksi akan pecah di kalangan pemilih Kristiani. Selama ini, suara minoritas Katolik dan Protestan seringkali dilihat sebagai satu kesatuan poros nasionalis. Namun, menuju 2029, sebuah analisis tajam memprediksi terjadinya pembelahan ceruk suara secara sosiologis. Hasim Joyo Hadikusumo, adik kandung Prabowo, diprediksi akan mengunci sektor Kristen Protestan. Sementara Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, akan merangkul sektor Kristen Katolik. Mengapa pembagian wilayah pengaruh ini sangat masuk akal? Dan bagaimana kedua tokoh ini akan menggerakkan mesin politiknya untuk saling berebut simpati? Kita mulai dari kubu keluarga Solo. Gibran Rakabuming Raka memiliki modal sosial dan kultural yang sangat kuat untuk mendominasi ceruk pemilih Katolik. Gereja Katolik memang memiliki institusi formal bernama KWI yang memegang teguh prinsip netralitas. Namun, di bawah institusi itu ada organisasi kepemudaan yang sangat lincah bergerak di ranah politik praktis, Pemuda Katolik. Hubungan erat Gibran dengan Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Gusma adalah kunci utamanya. Jaringan kepemudaan ini terstruktur rapi hingga ke tingkat paroki atau gereja lokal di seluruh Indonesia, menjadikannya mesin penggerak akar rumput yang sangat lincah. Selain faktor organisasi, Gibran didukung oleh kedekatan kultural. Latar belakang keluarga istrinya, Selvi Ananda, yang tumbuh besar dalam tradisi Katolik di Solo, menciptakan ikatan emosional yang natural di mata umat. Gibran tidak dipandang sebagai politisi luar yang mendadak mendekat saat pemilu, melainkan sosok yang dianggap sudah memahami psikologi dan kultur komunitas Katolik luar dalam. Ditambah lagi dengan dukungan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Gibran berpotensi besar menyapu bersih suara anak muda, Gen Z dan milenial Katolik yang menyukai gaya politik kasual dan modern. Namun di seberang jalan, poros Gerindra memiliki senjata yang tidak kalah mematikan. Hasim Joyo Hadikusumo adalah jangkar utama Prabowo untuk mengunci sektor Kristen Protestan. Berbeda dengan Gibran yang bergerak lewat jalur kepemudaan dan kultural, Hasim memiliki faktor identitas murni. Hasim adalah seorang penganut Kristen Protestan dan jemaat aktif dari Sinode Gereja Kristen Indonesia atau GKI. Status keagamaan yang orisinal ini membuat Hasim memiliki legitimasi moral yang sangat kuat. Ia bisa masuk langsung, berdiri di atas mimbar, dan berdialog secara formal dengan para elit pendeta senior di PGI dan sinode-sinode raksasa seperti HKBP di Sumatera Utara atau GEMIM di Sulawesi Utara. Melalui sayap resmi Partai Gerindra, GEKIRA, atau Gerakan Kristiani Indonesia Raya, Hasim bergerak secara struktural. Strategi yang dibawa Hasim adalah menjadi penjamin ideologis. Kepada para elit gereja, Hasim selalu membawa narasi yang menenangkan. Kakak saya, Prabowo, adalah Muslim nasionalis. Namun keberadaan saya di sisinya adalah garansi darah daging bahwa negara akan selalu melindungi hak dan keamanan umat Kristiani. Bagi komunitas Protestan yang sangat sensitif terhadap isu kebebasan beribadah dan radikalisme, jaminan langsung dari adik kandung penguasa negara adalah sebuah takaran nilai politik yang sangat mahal. Jika pembelahan ini benar-benar mengkristal di pemilu 2029, kita akan menyaksikan peta pertarungan yang sangat menarik secara geografis dan demografis. Secara geografis, wilayah dengan populasi Kristen Protestan yang besar seperti Sumatera Utara dan Sulawesi Utara diprediksi akan menjadi benteng pertahanan bagi poros Prabowo dan Hasim. Sebaliknya, wilayah dengan basis Katolik tradisional yang kuat seperti Nusa Tenggara Timur serta kantong-kantong urban di Jawa Tengah dan Yogyakarta akan menjadi ladang kemenangan bagi poros Jokowi dan Gibran. Secara demografis, pembelahan akan terjadi antar generasi.
Hasim dengan kedekatan formalnya diprediksi akan menguasai suara generasi senior, para pengurus struktural gereja, dan pemilih tradisional di pedalaman. Sementara Gibran dengan pesona mudanya dan media sosialnya akan mendominasi suara pemilih pemula, mahasiswa, dan masyarakat urban kelas menengah yang kritis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik modern Indonesia, suara kelompok minoritas tidak lagi diperebutkan oleh poros nasionalis melawan poros agama konservatif. Melainkan, suara ini akan dibelah dan diperebutkan oleh dua raksasa dari rahim nasionalis yang sama kuat. Ini bukan lagi soal siapa yang paling toleran, melainkan pertarungan antara institusi formal Protestan lewat jalur elit Hasim melawan gerakan kultural pemuda Katolik lewat jaringan Gibran. Jika pertempuran politik ini benar-benar terjadi di 2029, siapakah yang menurut Anda memiliki strategi paling efektif dan akan keluar sebagai pemenang? Apakah pesona muda Gibran ataukah kedekatan struktural dari Hasim Joyo Hadikusumo? Tulis analisis Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan analisis politik menarik lainnya dari channel ini. Saya Marcel Josim, sampai jumpa di video berikutnya.